Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Saya Binsar Nasution. Mobil tidak lagi merupakan barang mewah di Amerika Serikat. Bentuk geografis negara Amerika yang demikian luas membuat sarana transportasi umum yang disediakan tidak lagi terasa efisien bagi sebagian besar masyarakat di sana. Memang ada beberapa kota yang sarana transportasi umumnya sudah terintegrasi dengan baik. Sebut saja seperti New York City, Boston, dan lain sebagainya. Di kota-kota tersebut, mungkin memiliki kendaraan justru menjadi tidak efektif dan tidak efisien karena biaya parkirnya sangat tinggi. Tetapi pada sebagian besar kota-kota lainnya, justru masyarakat sana membutuhkan kendaraan sebagai sarana transportasi yang dianggap lebih efisien. Yang menjadi pertanyaan, jika kita pindah ke Amerika Serikat, apakah kita membutuhkan SIM internasional? Apakah SIM Indonesia seperti ini tidak berlaku di Amerika Serikat? Temukan jawabannya di video ini. Untuk menjawab pertanyaan tadi, sebetulnya itu balik lagi kepada pribadi Anda masing-masing. Pada dasarnya sih SIM Indonesia itu bisa dipergunakan di hampir seluruh negara dunia ini. Meskipun ada beberapa negara yang tidak mengizinkan Anda jika harus membawa kendaraan atau menyewa kendaraan jika hanya menggunakan SIM Indonesia. Tapi di negara-negara lainnya, sebagian besar di antara negara-negara dunia memperbolehkan Anda menggunakan SIM Indonesia. Di Amerika Serikat juga demikian. Jika Anda mau membawa kendaraan hanya menggunakan SIM Indonesia ini, itu masih diperbolehkan. Hanya saja memiliki batas waktu, dan batas waktu ini berbeda-beda di tiap negara bagian. Saya ambil contoh di Maryland. Di Maryland Anda boleh membawa kendaraan menggunakan SIM Indonesia seperti ini hanya untuk waktu 30 hari sejak kedatangan. Setelah itu, Anda diwajibkan memiliki SIM Amerika. Berbeda halnya dengan SIM internasional. SIM internasional bisa dipergunakan di Maryland selama 1 tahun. Setelah itu, Anda diharuskan memiliki SIM Amerika Serikat. Untuk mengambil SIM di Amerika Serikat, Anda harus menjalani 2 macam ujian. Ujian tertulis dan ujian praktek, sama seperti di Indonesia. Untuk ujian prakteknya, Anda harus membawa kendaraan sendiri karena mereka tidak akan menyediakan kendaraan untuk Anda. Artinya, Anda harus meminjam atau menyewa atau membeli kendaraan tersebut. Nah, akan menjadi persoalan jika Anda datang ke Amerika sendiri dan tidak mempunyai kenalan atau kerabat yang memiliki kendaraan atau yang mau meminjamkan Anda kendaraan agar Anda bisa mengambil SIM di sana nanti. Hal yang kedua adalah membawa kendaraan di Amerika Serikat itu berbeda dengan di Indonesia, khususnya posisi setirnya. Di Indonesia setirnya berada di kanan, sedangkan di Amerika setir kiri. Pada sebagian orang, hal ini membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Artinya, mereka-mereka ini akan merasa lebih nyaman untuk mengambil SIM dengan ujian praktek jika sebelumnya sudah latihan terlebih dahulu menggunakan kendaraan di Amerika Serikat. Menjadi persoalan lagi jika Anda tidak punya kenalan atau kerabat yang mau meminjamkan Anda kendaraan. Untuk membeli kendaraan di Amerika Serikat, ada syaratnya. Ya, di antara lain adalah Anda harus memiliki SIM Amerika Serikat atau Anda bisa menggunakan SIM internasional. Tetapi dalam 2 bulan sejak kepemilikan mobil Anda harus sudah mendapatkan SIM Amerika Serikat. Artinya Anda punya waktu 2 bulan untuk beradaptasi. Tetapi Anda tidak bisa membeli kendaraan di Amerika Serikat jika hanya menggunakan SIM Indonesia. Untuk mengambil SIM internasional di Indonesia pun tidak terlalu sulit. Semuanya bisa dilakukan secara online dan tidak pakai tes. Anda cukup melampirkan pas foto,
kemudian SIM Anda yang masih berlaku, KTP, halaman depan paspor Anda yang masih berlaku, dan spesimen tanda tangan yang Anda buat di atas kertas HVS. Semuanya itu Anda foto atau Anda scan, kemudian di-upload ke situs siminternasional.korlantas.polri.go.id. Biaya untuk membuat SIM internasional pun tidak terlalu mahal, hanya Rp250.000. Setelah Anda mengisikan data-data ke situs tadi, maka SIM internasional akan dikirimkan ke rumah Anda dalam 1 atau 2 hari kerja. Kita akan coba langsung membuat SIM internasional ke situs tersebut. Alamat web yang digunakan adalah siminternasional.korlantas.polri.go.id. Di situs ini kita juga bisa lihat persyaratan pendaftaran. Ini yang saya tadi ceritakan bahwa Anda harus siapkan terlebih dahulu foto, latar belakangnya putih, warna kemeja tidak boleh putih, tidak boleh menggunakan kacamata, wajah menghadap kamera, dan tidak menggunakan soft lens. Kemudian juga KTP, kitab khusus untuk WNA, kemudian paspor halaman depannya, ini juga paspor yang masih berlaku ya. SIM Anda yang masih berlaku sesuai dengan golongan SIM internasional yang akan diajukan. Jadi kalau Anda ingin mengajukan SIM mobil, berarti SIM A yang harus Anda siapkan. Kemudian tanda tangan di atas kertas putih menggunakan tinta hitam. Nanti tanda tangan itu Anda foto atau Anda scan, filenya nanti akan diupload bersamaan dengan file-file yang lain tadi. Dan kalau Anda memperpanjang SIM internasional, berarti SIM internasional yang lamanya pun harus Anda siapkan filenya. Biayanya sendiri adalah Rp250.000 untuk pembuatan SIM internasional yang baru, sedangkan untuk perpanjangan Rp225.000. Kita akan langsung coba daftar di sini. Ini ada pemberitahuan bahwa selama kegiatan PPKM maka jam kerjanya hanya jam 8 sampai jam 2. Nah, ini syarat-syarat yang tadi. Kalau kita mau lihat contoh-contohnya bisa lihat di unduh sini. Nah, ini contohnya. Ini adalah foto seperti ini ukurannya. Dan ini KTP. Ini kitab. Ini adalah paspor. Anda harus foto dan crop seperti ini nantinya. Dan ini SIM Anda. Harus Anda siapkan seperti ini. Tanda tangan juga filenya harus siapkan seperti ini. Dan ini adalah SIM internasional yang jika Anda mau perpanjang. Oke, kita lanjut untuk mengisi datanya. Ini diisi dengan nama lengkap sesuai paspor, dan ini adalah nomor SIM Anda. Jangan sampai salah untuk mengisi nomor SIM ini, karena kalau salah Anda harus kembali lagi dari awal. Ini dipilih Korlantas Polri. Lalu lanjut, dan ini Anda bisa isikan baru, Anda pilih baru jika ini ada permohonan baru, atau perpanjangan jika ini adalah SIM internasional perpanjangan, atau jika ini untuk mengganti SIM Anda yang hilang maka pilih yang hilang ini. Karena saya ini permohonan baru maka saya pilih ini. Dan ini adalah masa berlaku dari SIM Anda. Kemudian Anda bisa pilih B kalau memang Anda mau mengajukan SIM mobil, kendaraan, atau pilih A jika itu adalah untuk motor. Jenis kelamin disesuaikan, begitu juga dengan pekerjaan. Dan jika Anda memiliki nama lain, ini diisikan. Kemudian tempat lahir, ini juga samakan dengan data di paspor. Begitu juga dengan tanggal lahir, bulan dan tahunnya. Untuk alamat lengkap ini Anda isikan persis sama seperti KTP. Karena kalau alamatnya berbeda dengan KTP, SIM Anda atau pendaftaran Anda akan dikembalikan. Kode pos juga
isi yang benar, dan provinsi. Berikutnya adalah nomor handphone. Nomor handphone ini jangan sampai salah karena akan digunakan oleh kurir saat pengiriman nantinya, dan juga alamat email. Untuk negara tujuan, Anda pilih sesuai dengan tujuan Anda membuat SIM ini. Saya pilih Amerika Serikat. Dan ini adalah file-file yang harus Anda upload, mulai dari foto, di mana setiap filenya tidak boleh melebihi dari 500 kilobyte setiap filenya. Jadi semuanya harus Anda buat kurang dari 500 kilobyte. Juga file tanda tangan dan file SIM Anda. Kemudian isikan nomor KTP dan foto KTP juga diupload. Jika ini adalah perpanjangan SIM internasional Anda atau penggantian yang hilang, maka data SIM internasional yang lamanya harus di-input di sini. Begitu juga dengan foto dari SIM tersebut. Sedangkan untuk WNA, Anda juga harus mengupload foto dari kitab Anda. Masukkan nomor paspor Anda dan masa berlaku dari paspor. Dan untuk file yang terakhir, halaman muka dari paspor Anda diupload ke situs ini. Kalau sudah, langsung klik daftar ini. Periksa kembali informasi yang ada di lembar ini. Jika ada data yang salah, Anda bisa klik tombol kembali ini. Tapi jika semua infonya sudah benar, maka Anda bisa lanjutkan dengan tombol ya ini. Sekali lagi, diminta konfirmasi apakah data yang diisikan sudah benar. Nah, ini adalah konfirmasi data yang sudah ada input tadi. Jika semua data inputnya sudah benar, maka Anda bisa lanjutkan prosesnya. Untuk pengambilan sendiri ada 4 macam pengambilan atau pengiriman SIM-nya, ada 4 macam, yaitu diambil sendiri langsung ke Korlantas atau diwakili. Kalau diwakili Anda pilih yang ini. Atau Anda mau kirim dengan GoSend. Pengiriman dengan GoSend ini lebih cepat ya dibandingkan dengan pengiriman dengan PT Pos. PT Pos Indonesia ini pengiriman reguler. Jika Anda sebelumnya sudah mendaftar SIM internasional dan mau dikirim berbarengan dengan pengisian yang kedua, maka Anda bisa pilih yang kelima ini. Karena ini pengisian yang pertama, maka saya akan pilih pengirimannya dengan GoSend agar pengirimannya bisa lebih cepat. Lalu input alamat pengiriman. Kalau tadi Anda diminta menginput alamat sesuai KTP, yang ini adalah alamat pengiriman. Dan nomor handphone dicek lagi, jangan sampai ada kesalahan. Agar alamat pengiriman Anda bisa kelihatan di Google Map, Anda bisa klik cari alamat ini untuk mengeceknya. Jika Google Map-nya sudah benar, maka Anda bisa lanjutkan prosesnya. Klik ini, tandai kotak ini, jika Anda akan mengajukan pendaftaran 2 SIM dan pengirimannya bisa sekaligus. Karena saya akan mendaftarkan SIM untuk istri saya setelah pendaftaran yang saya punya ini selesai, maka saya pilih ini. Dan yang terakhir di sini adalah jika ada data yang salah, nanti uang pendaftaran Anda akan dikembalikan dan Anda harus memasukkan bank yang akan dituju untuk pengembalian uang tadi. Masukkan nomor rekeningnya. Nomor rekening ini harus sama dengan nomor rekening dari pendaftar. Nama pemilik rekening jangan sampai berbeda dengan identitas dari pendaftar. Untuk memastikan nomor rekeningnya sudah benar, Anda bisa klik tombol ini, maka nama pemilik rekening akan keluar otomatis di sini. Kalau ini semua sudah benar, Anda tinggal
ketik ulang verifikasi code ini yang membuktikan kalau Anda bukan robot. Dan tandai persetujuan registrasi. Ini adalah persetujuan registrasi. Anda bisa baca, ini ada standar yang dibuat oleh Korlantas untuk memastikan bahwa semua yang Anda input sudah benar dan Anda menyetujui semua isinya. Kalau sudah, klik setuju. Baru kirim datanya. Kalau ada data yang masih kurang lengkap, maka dia tidak akan bisa melanjutkan prosesnya. Kita coba cek apa yang kurang. Durasi pengirimannya di sini. Jadi pada saat saya mencentang ini tadi, saya lupa mengisi durasi pengiriman. Saya pilih instan. Ongkosnya memang sedikit lebih mahal, tapi dengan harapan bisa dilakukan hari ini juga, bisa dikirim hari ini juga jika prosesnya sesuai. Ini adalah lembar konfirmasi tentang pengiriman. Anda bisa cek lagi apakah alamat pengirimannya sudah benar, nomor teleponnya sudah benar. Kalau semuanya sudah benar, Anda pilih yes. Tapi kalau ada yang perlu dikoreksi, Anda kembali dengan tombol ini. Dan Anda akan menerima lembar konfirmasi seperti ini, di mana tertulis nomor rekening yang Anda harus transfer untuk biaya registrasi SIM internasional tersebut. Biaya totalnya untuk biaya SIM-nya sendiri 250.000, tetapi ada biaya layanan 5.000 dan jasa pengiriman karena saya memilih GoSend tadi biayanya 105.000, tapi kalau Pak menggunakan PT Pos Indonesia tentunya lebih murah dan waktunya pun sedikit lebih lama. Atau bahkan kalau Anda mau ambil langsung ke Korlantas mungkin ini tidak ada biayanya. Dan ada biaya pengepasan paket sebesar 15.000 sehingga total yang harus saya transfer ada 375.000 melalui ATM bersama. Kode banknya adalah 987 dengan nomor rekening seperti tertulis ini, atau dengan mobile banking, itu juga bisa Anda lakukan. Pembayaran harus diselesaikan selambat-lambatnya 3 jam sejak sekarang. Dan sesudah lembar ini kita akan menerima email konfirmasi ke alamat email yang kita tuliskan tadi. Kita coba cek. Ya, ini dia. Ini adalah email konfirmasinya yang meminta kita untuk mentransfer sejumlah dana 375.000 melalui rekening seperti tertulis ini. Saya akan coba transfer melalui BCA Mobile. Bank yang dipilih adalah ATM B+, dan masukkan nomor rekening tanpa kode 987 di depan. Jadi cukup langsung nomor rekeningnya saja. Kalau Anda sudah melakukan pembayaran, biasanya 1-2 menit kemudian Anda akan menerima email konfirmasi lagi. Kita akan coba lihat. Nah, ini dia. Setelah 1 atau 2 menit, Anda akan menerima email bukti registrasi SIM internasional. Di bukti registrasi ini Anda akan mendapat nomor registrasi ini. Nomor registrasi ini yang nantinya akan saya pergunakan untuk mendaftarkan SIM yang kedua, sehingga alamat pengirimannya bisa berbarengan dengan SIM yang pertama ini. Kita akan copy dulu ini. Baru kita daftarkan SIM yang kedua untuk istri saya. Nah, ini cek lagi. Kalau semua informasi yang diisikan sudah benar, maka Anda tinggal menginputkan metode pengiriman untuk SIM yang kedua ini. Sama seperti tadi ada 5 juga, tapi kita pilih yang nomor 5 ini karena rencananya pengiriman akan digabungkan dengan registrasi yang pertama tadi. Kopikan data dari bukti registrasi yang pertama ke kolom ini. Sesudah itu Anda tinggal masukkan bank untuk pengembalian dana jika ada kesalahan dalam pengisian. Sekali lagi, nomor
rekening yang diisikan di sini harus nomor rekening yang sama dengan identitas dari pendaftar. Untuk memastikan kalau Anda sudah mengisikan nomor rekening yang benar, maka Anda bisa klik tombol cek rekening sini sehingga akan keluar nama pemilik rekening di sini. Jika namanya sudah sesuai dengan identitas pendaftar SIM, maka rekening tersebut sudah benar. Selanjutnya Anda hanya tinggal perlu mengetik ulang kode verifikasi yang membuktikan kalau Anda bukan robot. Ini sama seperti tadi, Anda langsung setujui dan Anda bisa kirim. Dan akan ada konfirmasi bahwa pendaftaran SIM yang kedua ini akan dikirim, pengirimannya digabungkan dengan registrasi yang pertama. Ini Anda klik ya. Sama seperti tadi ya, Anda akan menerima nomor rekening yang baru lagi, khusus nomor rekening ini dikhususkan untuk SIM yang kedua. Biaya pendaftaran yang harus Anda transfer adalah sebesar 270.000. Karena ditambah dengan biaya pengemasan dan biaya layanan, dan Anda harus mentransfer biaya ini dalam waktu tidak boleh lebih dari 3 jam. Sesudah ini Anda bisa cek email, seharusnya Anda juga akan menerima email konfirmasi pembayaran. Ini dia. Lakukan pembayaran melalui ATM bersama atau bisa juga dengan mobile banking. Kalau Anda sudah melakukan transfer sejumlah 270.000 ini untuk pendaftaran SIM yang kedua ke rekening seperti tertulis ini, maka dalam 1 atau 2 menit Anda akan menerima konfirmasi dari registrasi atau bukti registrasi tersebut. Nah, ini dia. Ini adalah nomor registrasi untuk pendaftaran yang kedua, dan berikut data-data lengkap yang Anda tuliskan tadi. Selanjutnya, Anda hanya tinggal menunggu SIM dikirimkan ke rumah Anda. Iya, jam 10 tadi saya kirim ke Korlantas secara online. Jam 3:30 SIM-nya sudah sampai di rumah saya. Kita akan segera buka ya SIM-nya. Ya, ada 2 ya. Yang satu seharusnya punya saya, dan yang satu punya istri saya. Ya, isinya ada buku panduan yang berisikan tentang rambu-rambu, tips mengemudi, kemudian juga ada daftar KBRI di dunia, KBRI Indonesia, dan ini adalah SIM-nya, SIM internasional, berupa buku ya. Halaman depannya keterangan tentang SIM, dan di belakang ada fotonya dan SIM B, SIM mobil. Dengan SIM ini Anda bisa mengendarai kendaraan di Maryland, termasuk menyewa, meskipun Anda sudah lebih dari 30 hari berada di sana. Dan bahkan dengan SIM ini juga Anda bisa membeli mobil, dengan catatan 2 bulan sesudah kepemilikan kendaraan tersebut Anda harus memiliki SIM Amerika. Karena untuk syarat pembuatan surat kendaraan Anda membutuhkan SIM Amerika. Masa berlaku dari SIM internasional ini adalah 3 tahun, dan SIM internasional ini berlaku di 92 negara yang ikut menandatangani ratifikasi pada Konvensi Wina tahun 1968 lalu. Dengan SIM internasional ini, Anda tidak memiliki ketergantungan kepada kerabat Anda atau kenalan Anda yang mau meminjamkan Anda kendaraan saat Anda ingin membuat SIM di Amerika Serikat nanti. Dengan SIM internasional ini juga, Anda memiliki kesempatan untuk bisa membeli kendaraan baik itu yang baru maupun yang bekas, dengan catatan dalam 2 bulan sejak
pembelian kendaraan tersebut, Anda sudah harus memiliki SIM Amerika Serikat. Karena untuk melengkapi surat-surat kendaraan, salah satu syarat yang dibutuhkan adalah SIM Amerika Serikat. Pada akhirnya semua kembali kepada pribadi masing-masing, apakah Anda ingin mengambil SIM internasional atau tidak. Kebetulan proses pembuatan SIM internasional tidak terlalu rumit dan biayanya pun tidak terlalu mahal. Semoga video ini bisa bermanfaat buat Anda khususnya yang ingin mengambil SIM internasional di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.